Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan daripada materi legislasi hukum Islam dan bagaimana kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional Indonesia. Pengertian: legislasi hukum Islam di Indonesia memiliki rekam jejak sejarah yang panjang dan posisi yang sangat strategis dalam konfigurasi hukum nasional. Nah, apa sih maksud dari legislasi hukum Islam tersebut? Jadi, secara etimologis, legislasi berarti proses pembuatan undang-undang atau peraturan perundang-undangan, atau bisa kita sebut taknin dalam istilah hukum Islam. Maksud dari legislasi hukum Islam adalah proses transformasi, penyerapan, dan pengundangan nilai-nilai serta norma hukum Islam ke dalam hukum positif atau hukum negara yang berlaku secara formal dan mengikat. Proses legislasi ini bertujuan untuk A. Memberikan kepastian hukum legal kartainti, mengubah norma-norma fikih yang awalnya bersifat teks keagamaan atau pendapat ulama yang variatif menjadi aturan hukum tertulis yang seragam dan berkekuatan hukum tetap. B. Mempermudah penegakan hukum, menyediakan panduan yang jelas bagi aparat penegak hukum. Contohnya seperti hakim di pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara. C. Mengakomodasi kebutuhan keadilan masyarakat, memastikan bahwa hukum yang berlaku selaras dengan kesadaran hukum masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam. Kedudukan hukum Islam dalam sistem hukum nasional. Indonesia bukanlah negara agama, teokrasi, dan bukan pula negara sekuler, melainkan negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks ini, sistem hukum nasional Indonesia dibangun dari 3 pilar utama: pembentukan hukum material, hukum adat, hukum barat, eks-kolonial, dan hukum Islam. Kedudukannya sangat kuat dan legal melalui 2 aspek. Yang pertama itu ada landasan konstitusional, memiliki legitimasi yuridis yang kuat berdasarkan Pancasila, Sila Pertama, dan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29 yang menjamin pelaksanaan hukum agama sebagai bagian dari hak beribadah penduduk. Yang kedua ada hukum formil, hukum positif. Nah, nilai-nilai hukum Islam telah ditransformasikan menjadi hukum positif negara yang berlaku secara normal melalui berbagai perundang-undangan. Nah, di antara lainnya itu A. Ranah perdata atau keluarga, Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Peradilan Agama, dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Yang B. Ranah ekonomi, Undang-Undang Perbankan Syariah dan Undang-Undang Surat Berharga Syariah Negara (Sukuk). Dan yang C. Ranah khusus, penerapan syariat Islam secara lebih luas di Aceh melalui Qunun. Kesimpulan: legislasi hukum Islam merupakan proses transformasi norma-norma syariat menjadi hukum positif tertulis guna memberikan kepastian hukum dan menentukan rasa keadilan masyarakat. Dalam sistem hukum nasional Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, hukum Islam memiliki kedudukan yang sangat kuat dan sah secara konstitusional sebagai salah satu sumber utama pembentukan hukum nasional. Eksistensinya tidak berdiri terpisah, melainkan telah terintegrasi secara formal ke dalam tata hukum negara. Hal ini dibuktikan dengan lahirnya berbagai regulasi konkret di bidang hukum keluarga, seperti Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, sektor ekonomi syariah, Undang-Undang Perbankan Syariah, hingga hukum khusus daerah melalui Qunun di Aceh. Dengan demikian, hukum Islam merupakan bagian integral
yang memperkaya dan memperkuat sistem hukum nasional demi mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Baik, cukup sekian pemaparan materi dari saya untuk tugas hukum Islam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.